Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu abang-abangku, saudara-saudaraku, teman-temanku. Salam ilmu berkelanjutan bagi kita semua. Ini mainnya di atas becak ya abang-abangku. Jadi kita mau perbaikin mesin cuci satu tabung yang sudah pernah saya rombak. Itu posisi lagi mencuci, air keluar terus dari buangan selang ya. Jadi saya pastikan klepnya bermasalah. Bisa jadi terganjal koin, uang receh, atau kotoran, ada kotoran di bagian klep ya. Itu bisa jadi seperti itu, dan bisa jadi karet sealnya sudah tidak lentur lagi, sudah mati. Jadi mungkin bagian karet itu sudah tidak menutup, ada celah. Itu udah saya bukain. Ini kita mainnya tetap di atas becak. Jadi mesin cuci tidak turun ke bawah. Itu yang saya maksud. Itu kan sekarang lagi bagian nutup ya. Itu ada celah antara seal karetnya. Itu yang putih itu celahnya. Jadi air tetap keluar terus, tidak menutup sempurna seal karetnya. Jadi air keluar walaupun sedikit, lama-lama habis juga. Jadi kadang posisi selang digantung di atas biar nggak turun. Jadi selama itu seperti inilah, kalau mencuci selangnya ditaruhkan di atas, digantung, karena karetnya sudah tidak menutup sempurna, ada celah. Itu ada obeng yang saya cucukkan ke dalam, itulah celah, yang bagian celah yang bisa mengeluarkan air sedikit demi sedikit. Jadi harus kita gantilah karetnya. Nah itu saya tunjuk tuh bagian yang ada celah tidak menutup sempurna. Jadi dari situlah air bisa keluar. Sehatkan abang-abangku semua, kawan-kawanku. Ini kasus bila mana mesin cuci air tetap keluar terus. Jadi diusahakan dicari penyebabnya. Biasanya terganjal koin atau kotoran ya. Tapi kalau ini kasusnya karetnya sudah tidak menutup sempurna, tidak rapat lagi. Jadi mau nggak mau harus kita ganti seal karetnya. Untuk seal karet murah kok. Biasanya tergantung ya di daerah masing-masing. Itu dia sudah saya bukain. Itu sudah keras tuh, bagian belakang sudah mati ya. Ini mesin cuci sudah saya rombak manual karena ini mereknya merek Polytron. Jadi sudah saya rombak manual karena panel depan sudah bermasalah. Saya memang tidak pernah memperbaikin panel depan. Saya tidak pernah, karena ada resiko kan. Daripada saya perbaiki, saya sarankan untuk datang ke agen aja, beli papan panelnya di agen, atau mereka juga yang pasangkan. Jadi biar ada serah terima garansi ya. Ada serah terima garansi ya. Memang mahal lah namanya beli di agen ya, barang asli. Tapi kalau saya sarankan jadikan manual aja, lebih cepat nyucinya, lebih murah biayanya, juga perawatannya nggak seperti yang digital. Kalau digital ya biasanya sih ditinggal aja bisa, kemenangannya itu seperti itu. Cuman agak lama ya kalau nyuci pakai panel digitalnya ya. Mau mungkin sekitar berapa kali proses nyuci ya. Kita juga bisa sih untuk bikin berapa kali proses nyuci, cuman kita tungguin ya modelnya. Ini saya bersihkan di bagian rumah klepnya, kotoran-kotoran klepnya saya bersihkan lah. Jadi untuk kiranya agar tidak ada kotoran yang mengganjal di bagian klep nantinya. Mesin cuci ini masih layak ya, masih bagus posisinya. Tuh tidak ada karat, tidak ada air yang mengenai mesinnya. Jadi masih oke lah nih. Jadi ini kasusnya cuman airnya tidak bisa menutup bila mencuci. Jadi memang harus, kalau bisa posisi mencuci itu air tidak keluar. Itu udah saya belikan tuh yang baru. Nih tupirnya kalau bisa jangan lupa ditarik ya, hampir yang saya bilang itu
ditarik agar kiranya dia bisa mendorong lagi. Untuk dalam posisi standby dia bisa mendorong, jadi pegasnya kita tarik kembali ya untuk membalikkan tenaganya. Itu tutup bagian belakangnya. Jadi itu posisi karet sudah saya beli, sudah saya pasang, tinggal pemasangan aja. Untuk pemasangan itu mungkin abang-abang bisa perhatikan lah nanti gimana. Sudah masuk langsung diputar dalam posisi nutup. Ini masih di atas becak ya, masih di atas becak. Kita perbaikan, ini udah tinggal proses pengetesan. Jadi proses pengetesan, kita mau tes, udah ada, kita isi air ya dalamnya, tinggal itu klep dalam posisi mati ya, itu tidak ada air ya, tidak ada air. Jadi ini mesin cuci sudah kita kasih air, ternyata air tidak jatuh ke bawah, berarti klep sudah dalam keadaan baik. Sekarang sudah dalam keadaan baik untuk klep. Untuk klepnya sudah kita tes, mudah-mudahan air ini tidak keluar dari selang buangan ya, bila mana belum kita buka. Tuh rombaan saya lah itu. Nah, saya biasa ngerombak seperti itu ya. Yang sebelah sini timer untuk pencuci, yang di tengah itu untuk saklar buka air, yang di ujung sana untuk spin. Jadi cara pakainya, kalau kita mau nyuci tinggal putar aja timer cuci, masukkan air manual pakai selang langsung biar cepat. Ini proses nyuci ya, tetes proses nyuci. Dalam keadaan baik ya, air juga tidak turun. Dan bila mana kita mau keluarkan air, kita tekan aja tombol saklar itu untuk membuka klep bagian motor drain bawah. Setelah itu bila mana mau ngeringkan, kita tinggal putar spinnya. Jadi udah posisinya seperti manual, seperti biasalah, cuman buka klepnya kita model pakai saklar. Ini kondisi nutup ya, kondisi posisi masih menutup motor drainnya, air tidak keluar. Ini proses mencuci. Jadi proses mencuci ini langsung videonya kita antar langsung ke pemilik mesin cuci agar mengetahui kondisi mesin cucinya yang sudah diperbaikin. Masih dalam keadaan kering ya. Selang berarti selang dalam kondisi baik, tidak ada keluar air bila mencuci, berarti klep tertutup sempurna. Nah, itu untuk motor drain. Saya buka, lampunya hidup, saya buka motor drainnya, keluar dia airnya. Ini dia, berarti berfungsi dengan baik juga motor drainnya, klepnya juga berfungsi dengan baik. Jadi tinggal kita menunggu air sudah mengurang atau sudah tidak ada, kita putar timer spinnya untuk ngetes pergerakan pengeringnya ya. Beginilah saya cara merombak manual untuk kerjaan saya seperti ini ya, daripada kita beli panel bagus, udah kita mainkan aja manual, bisa spinnya oke, dindingnya bergerak ya. Jadi seperti itu saya kalau merombak mesin cuci satu tabung manual. Kita buat air sudah tidak ada keluar, berarti proses mencuci dan proses mengeringkan sudah bisa. Tidak ada lagi air di dalam, berarti bisa. Timernya juga kalau bisa mutarnya jangan terlalu lama, karena untuk informasi ya, untuk abang-abangku atau ibu-ibu, saudara-saudaraku atau kakak-kakak, mbak-mbak, kalau mencuci itu jangan terlalu lama muter spinnya ya. Kalau untuk mesin satu tabung atau mesin 2 tabung, saya usahakan, saya beri informasi, jangan terlalu putarannya, jangan terlalu kandas atau terlalu lama, karena tidak ada gunanya juga abang-abangku atau saudara-saudaraku, ibu-ibu, diputar terlalu lama, yang ada listriknya habis, pakaian tetap tidak bisa kering, cuman tinggal lembabnya aja. Jadi kalau pakaian yang sudah kena air harus dijemur lah atau diangin-anginkan.
karena ini kan mesin spin ini tidak ada pemanasnya, lain sama mesin laundry ya, pakai pemanas. Jadi diputar lama pasti kering karena ada pemanasnya. Kalau ini kan tidak, ini kan cuman membuang air. Bila mana air selang di dalam buangan itu sudah tidak ada, itu udah nggak perlu diputar balik lagi. Itu udah nggak mesti diputar balik lagi, jadi tinggal diangkat aja. Nggak ada gunanya juga diputar satu harian, juga nggak akan mungkin kering itu pakaian, karena pakaian tinggal basahnya, tinggal lembabnya. Kalau air sudah tidak mungkin lagi bisa keluar diputar ya, air sudah tidak ada. Jadi daripada mengurangin listrik kita atau menambah beban tagihan listrik kita usahakan kalau pakaian kita sedikit, paling seperempat aja di arah putar jarum jam angka 3, itu udah saya rasa udah hilang itu putaran airnya, sudah kecampak lah airnya dari pakaian. Nggak usah mesti sampai mentok full mutarnya, sayang listriknya, juga sayang dengan kondisi motor spinnya, karena motor spin ini kan putaran kencang ya, putaran kencang. Jadi kalau bolak-balik hidup bisa cepat panas. Jadi kalau bisa kita mengetahui lah keadaan motor spin itu. Jadi kalau kita lihat air selang sudah tidak ada, udah dimatikan aja. Boleh dimatikan atau boleh kita tandai untuk pakaian seberapa banyak, kita tandai putarannya seberapa gitu. Jadi untuk agar awet lah motor spinnya. Rata-rata kalau mesin cuci yang 2 tabung pasti kalah di motor spinnya. Itu udah pasti yang kalah duluan di motor spin, karena akibat kita mungkin naruh pakaian nggak rata posisinya, nggak seimbang, jadi goncang, jadi menyebabkan goncang karet, menyebabkan koyak, dan koyaknya karet bisa menjatuhkan air dari atas untuk mengenai motor spin ya, motor pengering. Karena motor pengering letaknya langsung di bawah tabung, jadi kalau ada koyak karet langsung terkena air bagian motor spin dan menyebabkan kebakar karena penyebab kena air. Jadi saya minta untuk ibu-ibu untuk mengetahui cara pakai motor spin atau pencuci dan pengering ya. Terkadang kita lagi musim hujan nih kan, nggak ada matahari. Kadang kita mencuci itu bolak-balik kita putar pengeringnya, putar. Jadi saya sering ketahuan tuh, kami kayak di tukang-tukang ini sering tahu kalau mereka kedapatan cerita sih, katanya bolak-balik muter spinnya sampai berulang-ulang kali. Kata saya bilang nggak guna itu bu, karena nggak akan kering juga. Bila mana sudah sekali putar aja itu udah pasti maksimal air sudah keluar, itu nggak mesti sampai 2 kali putar. Jadi begitulah ibu-ibu, untuk motor spin kalau bisa jangan putarannya kandas, jangan sering-sering 2 kali 3 kali putar, jangan balik-balik putar. Terima kasih ya ibu-ibu.